Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 2, which are member Fabriska Ananda, Nurari Santi Dewi, and me, Gusmayeni. Okay, class, today we will explain about material regional development planning strategy. First material will explain by me. Introduction Regional Development Planning Strategy. Introduction of the planning area. Analysis of situation and land zoning. Okay, first material will explain by me. Introduction Regional Development Planning Strategy. Strategy is the process of determining the top leaders plan that focus on the long-term goal of the organization along with the preparation of a method or effort to achieve this goal. A development strategy is an act of selecting the factors that are used as the main factor in the course of the growth process. Basically, the factor that influence the choice of economic development strategies are the goals to be achieved. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang dijadikan faktor utama atau penentu pada jalannya proses pertumbuhan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang hendak dicapai. Next. Okay, next material will explain by Nanda. To Nanda, time is yours. Thank you to moderator. I will explain about introduction of the planning area. The planning area refers to the geographic area covered by the plan. Generally, the planning area follows local government jurisdiction boundaries, such as cities, township, counties, or planning districts. Before starting the planning process, determine whether other plans can be aligned or integrated with plans designed to save time and money and create better result. Nah, wilayah perencanaan itu mengacu pada wilayah geografis yang dicakup oleh rencana. Umumnya, wilayah perencanaan itu mengikuti batas-batas yurisdiksi pemerintah daerah, misalnya seperti kota, kota praja, kabupaten, atau distrik perencanaan. Nah, sebelum memulai proses perencanaan, kita tentukan dulu apakah perencanaan yang lain itu dapat diselaraskan atau diintegrasikan dengan rencana yang kita buat untuk menjaga keefisienan waktu dan uang serta menciptakan hasil yang lebih baik. Nah, how were planning areas created? Neighborhoods were analyzed and grouped together after carefully considering the following elements: shared histories, issue and aspiration, with environment and natural feature, planning need, character, context, and development partner, major destination, institution, amenities, shopping districts, and common infrastructure, major roads, drainage, and then geographic size and population. Nah, bagaimana area perencanaan dibuat? Yaitu pertama itu lingkungan dianalisis dan kemudian dikelompokkan setelah mempertimbangkan dengan cermat elemen-elemen berikut. Yang pertama, sejarahnya, lalu masalah dan aspirasi bagaimana, lalu lingkungan buatan dan fitur alam, kebutuhan perencanaan, karakter, konteks, dan pola perkembangan. Lalu juga
mempertimbangkan destinasi utama seperti institusi, fasilitas, distrik perbelanjaan, infrastruktur umum seperti jalan utama, lalu mempertimbangkan ukuran geografis dan populasi, dan yang terakhir itu masukan anggota dewan dan publik. Indicators of planning net. An analysis of net board indicator was among the factors that helped determine which area of the city should be prioritized for plans. Several other factors were also considered. Previous planning. And then impact, efficiency, and geographic equity. Nah, berikut merupakan indikator-indikator kebutuhan perencanaan. Analisis indikator lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang membantu menentukan wilayah kota mana yang harus diprioritaskan untuk perencanaan. Selain itu, untuk membantu menginformasikan rencana strategis, maka indikator kebutuhan ini membantu untuk menetapkan lingkungan mana di dalam kota yang paling membutuhkan rencana relatif terhadap semua lingkungan lainnya. Informasi ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan lingkungan mana yang dikelompokkan bersama dan pengelompokan mana yang harus diprioritaskan dalam rencana kerja untuk mengembangkan rencana yang lebih cepat daripada nantinya. Indikator ini merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi lingkungan mana yang memiliki kebutuhan perencanaan terbesar. Tetapi pertimbangan lain juga harus dipertimbangkan untuk menentukan urutan rencananya. Seperti itu ada pertama itu ada perencanaan sebelumnya. Nah, untuk perencanaan sebelumnya ini diprioritaskan pengelompokan di mana sebagian besar lingkungan memiliki rencana yang sudah ketinggalan zaman atau yang lingkungan mana yang tidak memiliki perencanaan sebelumnya. Lalu yang kedua itu adalah dampak. Dampak ini dalam artian memprioritaskan pengelompokan di mana perubahan sudah terjadi dan atau di mana perencanaan baru akan berdampak paling besar. Lalu ada pendanaan, artiannya diprioritaskan area yang sudah memiliki pendanaan atau hibah untuk perencanaan area yang kecil. Lalu ada efisien. Nah, jika memungkinkan, pastikan penggunaan sumber daya kota secara efisien dengan menggabungkan kekuatan dengan upaya perencanaan bersama atau terkait hal lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah ekuitas geografis, artinya kita lakukan rencana di berbagai bagian kota sebagai bagian dari setiap fase. Jadi dipilih kota mana yang paling kira-kira membutuhkan untuk perencanaan ini sendiri. Thank you. Back to moderator. Okay, thank you, Nanda. Next material will presented by me. Okay, analysis of situation. The data stage is achieved before designing and planning a regional development program. Situation analysis aims to include information including the types and forms of activities, parties, or the public involved, action and strategies to be taken, tactics, and the budget required in the program. Situation analysis process. External situation analysis and internal situation analysis.
Okay, next. International situation. Internal situation are a thorough repeat of perception and organization action. The type of internal situation analysis is a personalized key information, internet, on-demand, and field research. And external situation. External situation are a systematic review of the background of the problem that is outside the organization. The type of external situation analysis includes secondary data, survey, observation, and content analysis. Tahap pengumpulan data yang ditempuh peneliti. Previous. Tahap pengumpulan data yang ditempuh peneliti sebelum merancang dan merencanakan program pembangunan daerah. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan pihak atau publik yang terlibat. Nah, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Ada dua proses analisis situasi. Yang pertama, analisis situasi eksternal, yang mana analisis situasi eksternal ini adalah tinjauan ulang secara menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan suatu organisasi. Jenis dari analisis situasi internal adalah hubungan personal, informasi kunci, internet, badan pengawas, ombudsman, dan penelitian lapangan. Nah, selanjutnya itu ada analisis situasi internal. Analisis situasi eksternal. Analisis situasi eksternal merupakan tinjauan ulang secara sistematis latar belakang masalah yang berada di luar organisasi. Jenis dari analisis situasi eksternal mencakup data sekunder, survei, pengamatan, dan analisis isi. Okay, next material presented by Santi. To Santi, take your time. Okay, thank you to moderator. I will explain about land zoning. Next. Zoning is tantamount of planning in Indonesia. In Indonesia, zoning arrangements are stipulated in regional regulation on regional spatial planning, which is made jointly between the city or district government and members of the regional legislature, which involve various other important elements such as universities, NGOs, and other community organizations. Nah, zonasi sama saja artinya dengan rencana. Di Indonesia, pengaturan zonasi tertuang di dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah yang dibuat bersama antara pemerintah kota atau kabupaten bersama anggota legislatif daerah yang melibatkan berbagai elemen penting lainnya, seperti perguruan tinggi, LSM, dan organisasi masyarakat lainnya. In theory, land zoning is a management in a theory by division of territory, whereas by program, land zoning means a process of grouping CRR so that there are characteristic and condition of a certain group zone, dividing the urban environment into zones and establishing special use control or imposing different legal provision. Di mana secara teori, zonasi lahan merupakan suatu pengelolaan di suatu wilayah dengan pembagian wilayah. Sedangkan secara program, zonasi lahan memiliki pengertian suatu proses pengelompokan wilayah yang sejenis, sehingga ada ciri, karakteristik, dan kondisi yang dimiliki suatu kelompok atau zonasi tertentu. Pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang atau memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda. Oke, next. The development of the city can be seen from its land use forming certain zone in urban space. The zoning areas, because there are different in land value due
to the emergency of land division zoning according to the needs and function of the land. Perkembangan kota terlihat dari penggunaan lahan yang membentuk zona-zona tertentu dalam ruang perkotaan. Nah, zonasi ini muncul karena terdapat perbedaan nilai lahan akibat munculnya pembagian lahan atau zoning, sesuai dengan kebutuhan dan fungsi lahan tersebut. Okay, next. Okay, I think that's all. Back to moderator. Okay, thank you to Santi. Okay, class, I think that's all. Thank you for attention and sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.